Shalom buat kita semua. Shalom. Kita bersyukur kita hari ini dapat bertemu lagi dalam PA kita di pada malam hari ini, yaitu adalah PA online kita. Walaupun di kondisi saat ini kita belum bisa dapat berkumpul bersama-sama, tapi besar kerinduan kami itu tidak mengurangi rasa sukacita kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini tema kita yaitu adalah kesederhanaan adalah kebahagiaan. Biarlah PA kita hari ini yang sederhana tapi bisa membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai PA kita bernyanyi Anggur Baru Tercurah. Kami rindu untuk teman-teman di rumah boleh bertepuk tangan. Tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Ya puji Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang di surga untuk berkat yang masih bisa kami rasakan dari tadi pagi, bangun pagi, sampai dengan pada malam hari ini. Tuhan, kami di sini Bapa, anak-anak-Mu, Permata, Kilometer 8, bersatu hati ya Bapa untuk melakukan PA online kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Siapakah kami ini Tuhan Yesus sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami layak
bisa menaikkan nama-nama-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau turut ikut campur di dalam PA kami pada malam hari ini ya Bapa. Tuhan yang berkati setiap yang bertugas pada malam hari ini Bapa, terkhususnya untuk hamba Tuhan kami. Biarlah lewat hamba Tuhan kami ini bisa banyak jiwa-jiwa yang terpanggil lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan, PA kami ini kami buka dalam nama satu yang indah, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita masih bernyanyi. Kadang apa yang tak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Segala perkara walaupun saat ini dalam masa pandemi, tapi kita yakin dan percaya semua ada alasannya. Makanya Tuhan izinkan ini terjadi. Kita naikkan lagu kita bernyanyi Allah sanggup. Kita masuk dalam lagu penyembahan kita. Kita layakkan hati kita untuk masuk dan menyembah kehadiran Tuhan. Kita naikkan lagu kita, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Terkadang kita sebagai manusia, terkhususnya sebagai permata, sering melakukan dosa. Tapi sadarkah kita, Tuhan telah, Bapa di surga telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita satu persatu secara lunas. Dengan darah Tuhan kita diselamatkan. Terlalu mahal untuk kita bisa ditebus satu persatu. Dengan darah yang mahal itu, apakah kita masih rela untuk melakukan dosa? Terlalu besar kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita. Kita naikkan lagu kita, terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita naikkan lagu kita, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu. Kasih-Mu Bapa,
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu Permata GBKP Kilometer 8 Tuhan, yang pada saat ini hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang telah mengizinkan COVID ini datang ke dunia ini, dan kami yakin dan percaya Engkau telah menguatkan kami juga Tuhan dalam pandemi ini Tuhan. Berkati kami Tuhan sehingga kami bisa melewati pandemi ini dengan baik. Sertai kami Bapa, kiranya iman dan pengharapan kami dapat terus kami tujukan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik Permata sekalian, pada minggu ini kita akan berbagi firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 7-9 dengan tema sederhana itu bahagia. Ya, sederhana itu bahagia, ya. Ada satu kata kunci yang didengungkan pada hari ini, yaitu keugaharian. Ini kata yang mungkin yang jarang kita dengar, ya. Keugaharian. Jadi kata dasarnya adalah ugahari, ya. Kata dasar ugahari itu kalau kita lihat dari KBBI sederhana, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mari kita baca dari Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Ini adalah Amsal merupakan satu kitab di Perjanjian Lama, ya. Kita tahu dalam kitab Perjanjian Lama itu bercerita tentang hukum, ya, hukum-hukum Taurat, kemudian detail bagaimana kita harus berbuat, apa yang tidak boleh. Kemudian ada juga kitab para nabi-nabi, dan terakhir bisa juga digolongkan dengan tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan, ya. Jadi yang termasuk tulisan-tulisan misalnya syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Jadi Amsal ini adalah bagian dari tulisan-tulisan, ya. Nah, siapa yang menulis Amsal ini, ya, ada tiga, ya, yang diketahui. Yang pertama Salomo, dia menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya, ya, dan itu ditulis di Amsal. Penulis yang lain disebutkan adalah Agur, ya, dia menulis Amsal 30 ayat 1-33. Jadi khusus pada malam hari ini yang menulis itu adalah Agur. Dan juga ada Raja Lemuel yang menulis Amsal 31 ayat 1-9. Nah, keduanya ini tidak begitu dikenal, ya. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini adalah keugaharian tadi, ya, bagaimana kita dituntut supaya bisa hidup sederhana karena tema kita sederhana itu bahagia, ya. Nah, sederhana itu bahagia. Jadi kalau kita tanya dalam kehidupan kita, ya, siapa yang
bisa kita lihat bahwa kehidupannya itu sederhana, ya. Nah, salah satu di sebuah surat kabar menyatakan bahwa ada 10 orang billionaires, ya. Jadi bukan milioner lagi, billionaires. Kalau billionaires artinya uangnya sampai triliunan, ya. Salah satunya adalah Bill Gates. Bill Gates ini adalah pendiri Microsoft, ya. Dia pendiri Microsoft. Nah, kekayaannya katanya sampai 91,2 miliar US dollars atau 1.255 triliun. Nah, itu 1.255, kemudian nolnya ada berapa itu? Ada 15 nolnya di belakang, ya. Jadi untuk membayangkan bagaimana dia itu kayanya, ya, bagaimana dia itu memiliki harta yang banyak, ya. Jadi kalau mungkin adik-adik tahu mobil Alphard harganya 1 miliar, nah Alphard itu 1 miliar, dia bisa menjajarkan sampai 1.125.000 Alphard. Kalau panjang Alphard itu sekitar 4,7 meter, maka dia bisa menjajarkan Alphard itu dari Banda Aceh sampai Lampung, dari Lampung ke Banda Aceh lagi, kemudian dari Banda Aceh sampai ke Riau, Pekanbaru. Itu dijajarkannya lah uangnya di situ, ya, berbentuk Alphard, ya. Nah, itulah saking kayanya dia. Tetapi ditulis di situ Bill Gates itu memiliki kesederhanaan, ya. Jam yang dipakainya, ya, dalam kehidupan sehari-hari harganya cuma $10 US atau sekitar 100 berapa sekarang, ya, 150.000 rupiah, ya. Kemudian dia masih mencuci piring sendiri, ya. Bahkan kalau dia pernah juga difoto, dia masih memesan di restoran hamburger sendiri, ya. Ya, kalau kita malah mungkin kita suruh Gojek untuk membeli makanan kita, ya. Tapi Bill Gates adalah profil yang sederhana, ya. Profil orang yang rendah hati seperti itu, ya. Nah, inilah yang salah satu dari banyak orang yang memang dalam kehidupannya walaupun berkecukupan, berkelimpahan, dia menunjukkan kehidupan yang sederhana, ya. Nah, kita akan masuk ke ayat demi ayat, ya, 30 ayat 7. Nah, saya membandingkan dulu kata-kata yang ada di bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, ya. Ayat 7, 2 things I ask from you, do not refuse me before I die. Ya, nah, ayat 8 ini, ya, kata-katanya dalam bahasa Indonesia, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Tetapi dalam bahasa Inggris, remove falsehood and lies far from me. Jadi remove, mungkin adik-adik Permata pernah melakukan remove di komputer. Remove itu artinya pindahkan, ya. Kalau bahasa Indonesia jauhkan, ya, jauhkan, ada sesuatu, ya, kita jauhkan gitu. Tetapi remove artinya yang ada padaku, yang ada dalam diriku itu jauhkan, ya. Remove bukan saja dijauhkan tapi dibuang, ya. Ini penekanan yang cukup signifikan bedanya, ya. Di bahasa Inggris remove falsehood and lies far from me, do not give me poverty and riches, ya. Kemudian feed me with my allotted portions, ya. Jadi berikan padaku jatahku, ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Mana bagianku, ya. Tapi di sini lebih keras lagi kalau dalam bahasa Inggris allotted, dijatah, dibagikan, ya. Nah, ini adalah bagaimana penulis melihat bahwa apapun yang ada padanya itu datangnya dari Tuhan, dan dia ingin merasa bahwa yang diberikan kepadanya itu adalah sesuatu yang cukup bagi dirinya, ya. Nah, kita lihat dimulai dari ayat 7. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, ya. Jadi, nah, ini dia permohonan, ya, permohonan dari penulis Amsal 30, bahwa dia tahu bahwa dirinya ini pada suatu saat akan mati. Nah, ini yang mungkin orang yang tidak sederhana, ya,
kadang-kadang melihat bahwa hidupnya ini hanya di dunia ini saja. Ya. Dia tidak menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah musafir. Apa musafir itu? Orang yang sering bepergian. Ya. Orang yang pergi dari satu tempat kemudian nanti balik lagi. Ya. Orang yang musafir itu untuk orang-orang yang bepergian di padang gurun gitu. Ya. Jadi dia menyadari bahwa dirinya itu bukan bagian dari dunia ini. Dirinya adalah berasal dari Allah, sedang jalan-jalan di dunia ini, dan pada saatnya dia akan kembali lagi ke Allahnya. Jadi ayat 7 menyatakan bahwa dia tahu siapa dirinya. Ya, jadi untuk itu dia bermohon kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakannya. Ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ya, jadi salah satu ciri orang yang sederhana adalah dia mengerti bahwa hidup ini singkat di dunia ini. Ya. Nah ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Ya. Ini yang selalu mungkin lupa kita minta kepada Tuhan. Kecurangan dan kebohongan. Ya, kita anggap bahwa itu sesuatu yang sepele, padahal kecurangan dan kebohongan ini bisa jadi membawa dosa yang akan membawa kita menjadi dosa yang besar, ya, dosa yang akan mengganggu perjalanan dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, mengganggu bagaimana kita melihat Tuhan. Ya, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Nah, kemudian biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi kita lihat ayat ini 30 ayat 8 ini menjadi satu kesatuan. Ya. Kata-kata terakhir menjadi kata kuncinya. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, jadi di sini ada kata-kata berkecukupan, contentment. Ya. Biarlah aku merasa berkecukupan, menjadi bagianku. Ya. Jadi penulis ayat ini memperlihatkan keimanannya bahwa apapun yang ada pada dirinya itu datangnya dari Tuhan, dan dia mau bahwa dia merasakan cukup untuk apa yang diberikan kepada Tuhan. Ya, bukan miskin, bukan kaya, tetapi kecukupan, kesejahteraan katanya yang lain. Ya. Jadi kata kesejahteraan itu artinya dia merasa cukup atas apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Jadi kecukupan itu adalah tingkat kedewasaan dalam beriman. Ada yang orang merasa bahwa terus menerus kurang. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak memberikan yang terbaik bagi dirinya. Dia merasa seperti itu. Padahal Tuhan sudah memberikan porsi yang pas untuk kita. Porsi yang memang bagian dari kita dan kita harus mengimani itu. Jadi setelah kita kerja keras, setelah kita bersusah payah di dunia ini, apa yang menjadi bagian kita yang diberikan Tuhan, kita harus merasa cukup. Ya. Nah, ayat 9, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya. Nah ini sering sekali memang dalam banyak cerita di Alkitab juga, kalau dia sudah menjadi raja atau menjadi seseorang yang tenar, ya, maka dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Nah, ini yang juga ingin dihindarkan oleh penulis Amsal ini. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang apa aplikasinya, ya, ayat-ayat ini kepada kita? Ya. Nah, yang pertama adalah hidup sederhana berarti hidup secukupnya. Merasa berkecukupan. Ya. Jadi mungkin ada yang sudah bekerja, adik-adik kami Permata, atau yang memang masih sekolah, yang masih dibiayai orang tua. Cukupkanlah apa yang sudah ada padamu. Ya. Dan berusahalah menjadi orang yang memberikan syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi satu kata bahwa dia merasa cukup adalah ada kata-kata syukur dalam doanya. Kami bersyukur, saya bersyukur Tuhan atas apa yang telah Kau berikan. Jadi setelah ada kata syukur
itu menyatakan bahwa kita memang menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Memang ini adalah sikap mental sebetulnya, ya, sikap mental kita. Ya, apakah kita mendahulukan apa yang terlihat atau apa yang tidak terlihat, ya? Mungkin permata biasa seperti itu, ya. Jadi supaya terlihat, supaya trendy, supaya terlihat menjadi trendsetter dan seterusnya, dia memakai benda-benda yang bisa menjadi orang melihat kepada dirinya. Nah, ini sehingga mungkin untuk itu dia harus mungkin meminjam uang atau bahkan mencuri. Nah, ini yang dosa inilah yang coba dihindarkan oleh Agur, ya, penulis Amsal tersebut, ya. Jangan gara-gara kita ingin tampil, jangan gara-gara kita ingin menjadi orang yang paling terkemuka, ya, di gereja, di tempat kerja dan seterusnya, maka kita berusaha menampilkan hal-hal yang material yang sebetulnya itu menjauhkan kita dari kesederhanaan yang dituntut oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri itu adalah kesederhanaan itu sendiri. Ya, bagaimana Yesus yang memiliki dunia ini, yang memiliki kuasa untuk menghidupkan orang yang mati, yang berkuasa atas alam, menenangkan badai dan seterusnya, tetapi dia tidak melihat itu hal yang harus dipertahankannya. Bahkan dia muncul sebagai seorang hamba, ya, mau menolong orang yang berkekurangan, berjalan kaki, ya, diludahi, ya, dihina, kemudian hal-hal yang membuat sebetulnya harga dirinya menjadi diinjak-injak. Tetapi dia memiliki kesederhanaan untuk melihat bahwa hal ini adalah penderitaan yang harus dialaminya. Sama seperti kita. Mungkin kita melihat bahwa kalau kita berkekurangan itu adalah penderitaan. Tetapi kalau kita aminkan dalam kehidupan kita, dalam bahwa ini adalah yang diberikan Tuhan, maka itu akan membuat kita merasa keberadaan kita itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Tuhan terima kasih masih hidup. Ya, kita hidup di dalam masa pandemi ini, kita masih bisa menghirup nafas, masih kita beraktivitas. Ya. Jadi hidup sederhana itu berarti hidup secukupnya, ya, merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan. Yang kedua, hidup sederhana berarti melihat hidup dari perspektif yang lebih luas. Ya. Nah, kita lihat bahwa orang yang hidup sederhana, dia akan mempunyai waktu dan mempunyai dana untuk bukan saja pada dirinya, tapi pada orang-orang sekitarnya. Orang yang hidup sederhana mampu menyisihkan uangnya untuk Tuhan. Orang yang sederhana akan mampu memberikan waktunya untuk Tuhan. Ya. Sama seperti seorang janda miskin yang memberikan persentase persembahan yang lebih besar dari orang-orang kaya. Ya. Dia karena dia berpikir sederhana. Ya. Karena dia berpikir, ya, aku cukup dengan kecukupanku. Ya. Tapi kalau orang misalnya, ya, mobilnya 10, ya, kemudian dia memiliki pekerjaan yang banyak menyita waktu dan seterusnya, mungkin dia tidak ada waktunya untuk Tuhan. Mungkin persembahan yang diberikannya pun karena dia merasa kurang, ya memang persentase menjadi kurang seperti itu. Ini yang kita coba lihat bahwa hidup sederhana itu kita harus merasa cukup dan kecukupan itu akan memberikan daya beri kita kepada orang lain. Ya. Kemudian hidup sederhana yang nomor 3 tidak berarti hidup tanpa kenikmatan. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 24 menegaskan tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan atau aktivitas yang menghasilkan, Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga bisa menikmati apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Ya, itu bukan sesuatu yang salah. Ya, kita bisa mampu bersenang-senang. Ya, untuk apa yang sudah kita dapatkan dari pekerjaan kita. Ya, kita boleh jalan-jalan, boleh makan, boleh memiliki sesuatu barang dan seterusnya. Tetapi hal-hal yang material tersebut janganlah menjadi tujuan akhir kita. Ya, itu adalah menjadi bagian kita untuk melayani Tuhan. Itu yang dimintakan oleh Tuhan. Ya. Hidup sederhana, nomor 4, hidup sederhana tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya. Tidak perlu bekerja keras, tidak. Ya. Justru orang yang berpikiran sederhana, dia harus
bekerja keras karena dia tahu bahwa pekerjaan yang ada pada dirinya itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan dan dia harus bertanggung jawab untuk hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia perlu menyisihkan hasil pekerjaannya juga untuk Tuhan sebagai tanda kasihnya kepada Tuhan, tanda berterima kasih dia atas pekerjaan yang diberikan. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 10 menyatakan enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Ya. Jadi ini hal yang harus kita lihat bahwa orang yang bekerja juga harus menikmati hasil jerih payahnya. Ya. Orang yang berpikir sederhana juga harus bekerja sekuat-kuatnya, ya, sebaik-baiknya, ya, sebagai tanda bahwa itu adalah pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Nah, memahami doa Agur sebagai sebuah tekad untuk makan makanan yang menjadi bagiannya, bukan makan makanan dari bagian orang lain dengan cara curang atau tipu sana tipu sini. Ya, jadi jangan kita nanti karena kita merasa kurang, kita berusaha sesuatu yang tidak disenangi Tuhan. Ya, bisa saja ya, misalnya kalau kita berdagang ya karena kita merasa kurang terus, merasa ingin dapat sesuatu lebih, maka kita merasa kalau dagangnya biasa itu kapan kayanya kita pikir, maka kita membuat kecurangan di dalamnya. Atau kecurangan lain ketika kita menjadi mahasiswa dan seterusnya. Ini semua tidak disenangi oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Karena memang kita dituntut menjadi orang-orang yang selain takut akan Tuhan, tapi juga kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan dalam keseharian kita, dalam kesederhanaan berpikir kita. Ya. Dan terakhir kita berharap bahwa Permata GBKP Kilometer 8 ataupun siapa yang mendengarkan ini dapat berbahagia dengan kesederhanaan itu. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri adalah profil sederhana dari Allah yang memperlihatkan bahwa pelayanan kepada sesama manusia itu akan memberikan yang terbaik dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami dapat dibentuk menjadi permata, menjadi anak-anak Tuhan, selain takut akan Tuhan juga mampu untuk merasa cukup Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Dan mampu bersyukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Sertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga yang kami cari adalah nama-Mu Tuhan, bukan material yang membuat kami mabuk untuk mencarinya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memampukan kami agar nama-Mu lah yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kami. Kami mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Acara selanjutnya dalam PA ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Semoga bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kesederhanaan. Kita masuk dalam persembahan kita. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menaikkan lagu kita menyanyikan, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, mari kumpulkan
Kita masuk ke doa syafaat kita. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Di sini kami Bapa, anak-anak-Mu Permata kilometer 8, bersatu hati untuk melakukan PA kami pada malam hari ini dan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemi seperti ini, kami bisa melakukan PA kami, melakukan kebaktian pemuda kami, walaupun secara online, tapi kami bisa melakukan kebaktian Bapak, di mana teman-teman kami di luar sana bahkan tidak bisa melakukan kebaktian, takut untuk melakukan kebaktian. Tuhan, kami mau berdoa Bapa untuk kami anak-anak-Mu Permata kilometer 8 dimanapun kami berada. Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang berikan kami kesehatan Bapa. Walaupun di tengah kondisi seperti ini, jangan biarkan kami sendiri Tuhan. Tuhan yang kuatkan kami. Tuhan, kami juga rindu untuk teman-teman kami Permata yang lainnya. Apabila ada yang sakit, Tuhan yang melawat teman-teman kami Bapa. Tuhan yang menyembuhkan teman-teman kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas dokter Bapa. Tuhan yang tutup bungkus kami, Tuhan yang tutup bungkus teman-teman kami, agar bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa Bapa untuk pekerjaan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang masih boleh kami terima hingga pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, dalam pekerjaan kami ini kami boleh mencontohkan bahwa kami benar adalah anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah benar terang di dalam sekitar kami. Dan untuk teman-teman kami Bapak yang sudah merindukan pekerjaan, Tuhan yang memberikan kesabaran kepada teman-teman kami. Tuhan yang sebagai penghibur teman-teman kami. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang seturut dengan kemampuan dan kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk keimanan kami terkhususnya. Tuhan yang kuatkan iman kami satu persatu dimanapun kami berada. Jangan biarkan kami sendiri Bapa. Biarlah lewat dari pandemi ini kami bisa lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa untuk orang tua kami, pertua, diaken, dan pendeta. Tuhan Yesus, Tuhan yang sertai juga untuk orang tua kami ini Bapa, dimanapun mereka berada, baik di dekat ataupun di jauh dari kami Bapa. Tuhan yang berikan kesehatan luar biasa kepada orang tua kami ini Tuhan Yesus. Kau jauhkan dari segala penyakit Bapa. Apabila pun ada orang tua kami ini yang sedang sakit, Tuhan yang melawat mereka Bapa, Tuhan yang menyembuhkan mereka Bapa, agar mereka bisa melakukan kegiatan mereka seperti biasanya. Dan Tuhan juga yang menumbuhkan iman orang tua kami ini Bapa. Biarlah lewat dari pelayanan-pelayanan mereka ataupun apapun yang mereka lakukan, iman mereka bertumbuh, bahkan semakin bertumbuh Bapa di dalam Engkau.
Ampuni orang tua kami Bapa apabila terkadang orang tua kami sering mengeluh Bapa, terkhususnya di dalam kondisi seperti ini. Tuhan yang tambah-tambahkan rezeki kepada orang tua kami ini Bapa. Dan kami juga terkhususnya Bapa untuk berdoa bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau yang tahu Bapa dengan kondisi negara kami saat ini ya Bapa. Kasus yang paling besar sekarang kami rasakan adalah COVID-19 Tuhan Yesus. Begitu banyak saudara-saudara kami di luar sana yang menderita dikarenakan virus ini Tuhan Yesus. Banyak yang merasa kesusahan ya Bapa karena COVID ini. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan memberikan suatu kejadian bukan dengan tanpa alasan. Kami yakin dan percaya Bapa, Tuhan ada alasan untuk memberikan kejadian ini Bapa, agar dapat mendewasakan kami, agar kami bisa lebih mendekat Engkau lagi Bapa. Ampuni kami Bapa, apabila kami masih sering mengeluh Tuhan Yesus dengan kondisi kami saat ini. Tanpa kami melihat banyak di luar sana yang lebih susah di antara kami Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu memegang tangan kami, sehingga kami tidak jatuh ya Bapa. Sehingga kami selalu lurus di dalam turut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang baru kami kumpulkan Tuhan Yesus. Semoga dari persembahan kami ini Bapa bisa dipakaikan dengan sukacita dan menjadi dupa yang harum Bapa untuk kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa Bapa untuk PA kami untuk minggu depannya Bapa. Tuhan yang berkati setiap yang bertugas, baik MC, singer, bahkan hamba Tuhan ataupun kameramen kami Bapa. Semoga untuk PA kami di minggu depan bisa berjalan dengan lancar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami tahu Bapa, banyak yang bisa kami minta ya Bapa kepada Engkau. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seru-seruan kami. Dan mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat kami satu persatu. Tuhan yang tahu hati kami satu persatu ya Bapa. Tuhan yang tahu apa keluh kesah kami Bapa, yang kami butuhkan ya Bapa, yang kami perlukan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, waktu Tuhan indah pada waktunya. Dan ajari kami Bapa untuk bisa sabar untuk menunggu waktunya itu Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa syafaat kami yang bisa kami sampaikan Bapa. Ampuni kami Bapa untuk setiap kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dari lagu ini, harapan saya terkhususnya kita sebagai permata jangan takut, jangan khawatir untuk setiap rancangan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tidak ada rancangan kecelakaan. Mungkin kadang teman-teman, khususnya dalam pandemi ini, kadang mungkin teman-teman, yang lain sudah seperti ini, aku malah bahkan mengalami kemunduran. Tapi jangan bersedih gitu. Untuk masa depan kita memang sungguh ada, kata Tuhan. Tuhan merancangkan masa depan kita itu penuh dengan harapan. Tinggal kita imani dan amini. Semoga harapan saya sih terkhususnya dari lagu ini kita bisa terberkati. Kita bernyanyi berkat kemurahan-Mu.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Iya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini, buat PA Permata yang boleh kami selenggarakan dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami, menyertai anak-anak-Mu Permata Tuhan dalam kehidupan mereka dalam seminggu ke depan Tuhan. Sertai kami Tuhan, sertai Permata Tuhan, agar mereka dapat memberitakan firman Tuhan secara baik dan memberikan kesederhanaan yang datangnya dari Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, mari kita nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,